Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Alasannya langsung ditanyakan. Itu hanya kebenaran, tetapi itu membuat semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu. Itu bukan pembunuhan yang mengerikan. Ini juga bukan perburuan pesaing yang tangguh. Sebaliknya, semuanya ada di tangan satu orang. Shenmue. Karakter yang sebelumnya diabaikan oleh banyak raja abadi, tetapi di dekat gunung yang retak, dengan kekuatannya sendiri, dia mendorong semua musuh secara horizontal. 6 makhluk abadi yang tak tertandingi bergabung, dan mereka semua ditekan olehnya. Kebenaran semacam ini benar-benar menghancurkan bumi, membuat semua orang besar yang hadir gemetar dan mengambil napas. Terlalu brutal. Konferensi Tianhun telah berlangsung hingga sekarang, dan rekan-rekan yang paling menarik perhatian seperti Gong Nanfeng dan Wang Changfeng belum pernah mencapai rekor yang begitu gemilang. Dengan kata lain, ini jelas merupakan pertempuran paling luar biasa di konferensi perburuan langit sejauh ini. Hanya satu orang yang dapat membuat penonton kewalahan dan mendorong medan dengan tak terkalahkan. Shenmue ini benar-benar luar biasa. Ada Raja Peri yang bergumam. Saudara Tang, dari mana asal Shenmue ini? Ada Raja Peri yang melihat Tang Jinhong. Tiba-tiba, banyak mata orang besar menoleh. Semua orang tahu bahwa Shenmue berpartisipasi dalam konferensi perburuan surgawi ini melalui hubungan klan Tang kuno. Tang Jinhong juga terkejut di dalam hatinya, dan berkata dengan senyum masam, "Aku tidak tahu harus menyembunyikan apa darimu." Lelaki tua itu tidak tahu identitas rekan Tao Shen. Mu cukup misterius, dan diduga dia berasal dari dunia yang tidak diketahui di dunia peri. Keluar dari tanah suci luar. Tempat tidak dikenal. Tanah murni. Tiba-tiba, orang-orang besar yang hadir memikirkannya. Tang Lingqi hampir tertawa dalam hatinya. Ketika leluhur Jinhong berbohong, dia benar-benar memiliki hidung dan mata, dan tidak ada cacat. Segera, seseorang berbicara dengan suara yang dalam dan berbicara tentang satu hal, benar-benar ada harta peri Taijing di gunung yang retak. Harta karun peri Taijing. Harta karun ini hampir tidak mungkin ditemukan di seluruh alam abadi, cukup untuk membuat Raja Abadi di sini berebut dengan panik. Sebelumnya, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ciptaan yang luar biasa seperti itu akan digali di konferensi perburuan surgawi ini. Menurut deskripsi mereka, kulit binatang emas itu memang sangat mirip dengan harta peri Taijing. Seorang raja abadi berkata dengan sungguh-sungguh. Untuk sementara, raja-raja abadi itu tampak berbeda dan memiliki pemikiran yang berbeda. Tang Lingqi membeku di dalam hatinya dan menyadari bahwa itu tidak baik. Sepotong harta peri Taijing sudah cukup untuk membuat para kaisar yang menginjakkan kaki di puncak jalan abadi, apalagi raja abadi hadiah. Sekarang, ketika harta seperti itu jatuh ke tangan Sui, tidak diragukan lagi itu akan menjadi sasaran raja-raja abadi itu. Inilah yang disebut orang biasa bersalah. Tiba-tiba, Tang Jinhong mencibir dan berkata, "Jika Anda telah melihat kekuatan harta karun abadi Taijing, Anda secara alami akan mengerti, belum lagi raja abadi, bahkan raja abadi seperti saya, sulit untuk serahkan harta karun seperti itu." Begitu pernyataan ini keluar, itu menarik banyak gaung. Memang, harta karun abadi Taijing sangat kuat sehingga bahkan Raja Abadi tidak dapat mengendalikannya, dan tidak mungkin bagi mereka untuk ditaklukkan oleh Raja Abadi. Seorang Raja Abadi berkata dengan sungguh-sungguh, "Mungkin, setelah itu Shenmue kembali dari Gunung Iblis Tianshu, lihat saja harta itu dan kebenaran akan terungkap." Wajah Tang Jinhong tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu adalah Raja Abadi yang bermartabat, tetapi kamu memikirkan kesempatan yang diperoleh oleh Raja Abadi, tidakkah kamu merasa malu?" Raja Abadi terdiam dan tampak tidak yakin. Tang Jinhong melirik penonton dan berkata, "Kali ini, keluarga Tang akan menjadi tuan rumah konferensi Tianshu. Saya akan menempatkan kata-kata saya di sini dulu. Keberuntungan seperti apa yang mereka peroleh milik mereka, dan mereka tidak boleh mengingini dan mencampuri urusan orang lain. Jika tidak, Anda akan mendapat masalah dengan keluarga Tang saya." Suara menyebar ke penonton. Ini adalah pernyataan, dan tidak ada yang boleh mengingini keberuntungan yang diperoleh Sui. Melihat ini, Tang Lingqi menarik napas lega.
Langkah leluhur Jin Hong ini tidak diragukan lagi yang paling aman, dan juga dapat membantu Su Yi menghindari banyak masalah dan bencana. Namun, Tang Lingqi juga jelas bahwa ada beberapa karakter Raja Abadi yang hadir, saya khawatir tidak mungkin berhenti di situ. Bagaimanapun, jika kekayaan yang diperoleh Su Yi benar-benar harta dari alam agung, para Raja Abadi itu pasti akan merebutnya. Bahkan, itu akan menyebabkan beberapa kekuatan raksasa untuk berbaur. Untungnya, kali ini, Taois Su muncul sebagai Shenmu, dan dia telah mengubah penampilannya, sehingga tidak ada yang akan melihat warna aslinya. Ketika konferensi Tianhun selesai, saya akan mengirim Taois Su pergi secepat mungkin untuk menyelamatkan masalah tubuh bagian atas. Tang Lingqi diam-diam berpikir. Gunung ajaib Tianhun. Tanah para dewa. Di celah gunung terpencil, Su Yi sedang duduk di kursi rotan, menatap kulit binatang emas di tangannya. Bahan ini selembut satin, berukuran setengah kaki, dengan cahaya keemasan seperti kabut yang mengalir di permukaan, megah dan misterius. Saudara Shen, apakah ini benar-benar harta peri Taijing? Di samping, Tang Yuyan mau tidak mau bertanya. Bagus. Su Yi sedikit mengangguk, sayangnya, kekuatan asli dari harta ini akan segera habis, jadi tidak akan banyak berguna. Berbicara, dia menghela nafas. Dia telah melihat bahwa harta ini sudah terlalu lama tertinggal di dunia. Sejak zaman kuno, orang-orang cantik seperti jenderal terkenal, dan Anda tidak diperbolehkan melihat whiteheads di dunia. Harta tidak terkecuali. Kulit binatang emas ini jelas sudah ada sejak lama. Sangat mungkin ia ditinggalkan di dunia dari masa liar jutaan tahun yang lalu. Jarang yang bisa bertahan hingga hari ini. Kalau begitu, bisakah kamu melihat rahasia apa yang disimpan harta ini? Tang Yuyan bertanya lagi. Coba saya lihat. Su Yi berkata, telah memisahkan sinar kesadaran spiritual dan menembusnya. Ledakan. Dalam sekejap mata, rasanya seperti kembali ke masa liar, dan gambar-gambar aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak saya. Segera, layar ditarik, dan gunung suci muncul. Salju turun. Seorang pria kurus berbaju putih berdiri di puncak gunung. Sosok pria itu tinggi dan lurus seperti pistol, seperti penguasa dunia, menghadap ke dunia. Di sisi pria itu, berdiri seorang lelaki tua berbaju hitam dengan tombak di tangannya, membungkuk seperti budak tua. 1. Karena takut terancam oleh posisinya sendiri, dan jatuh dari singgasana yang menyendiri ke dunia fana. Kedua, karena takut akan reinkarnasi, hilangkan mereka sepenuhnya dari tatanan zaman. Di mata pria berbaju putih itu, sedikit rasa jijik muncul. Tuan, apakah kami benar-benar akan menyatakan perang dengan para dewa? Di satu sisi, pria tua berpakaian hitam seperti budak membuka mulutnya. Saya tidak melawan mereka, mereka tidak mengizinkan saya menjadi dewa. Pria berbaju putih itu memiliki tatapan membunuh yang kuat di alisnya, sungguh menggelikan bahwa mereka benar-benar ingin menjadikanku sebagai budak, menghormati mereka sebagai tuan mereka, dan bertindak sebagai dewa mereka yang berjalan di dunia. Berubah. Tuhan, tetapi jika Anda pergi kali ini, tidak akan ada jalan kembali. Tidak ada pengembalian. Pria berbaju putih itu berkata dengan tegas, saya telah melihat jalan untuk menjadi dewa. Apa yang kurang saya miliki saat ini hanyalah sebuah kesempatan untuk menyalakan api dan berkonsentrasi. Jika aku tidak mati, saat dia kembali, dia akan berada di alam dewa. Jika kamu pergi dan tidak kembali, yang ada hanyalah kematian, mengapa kamu harus takut? Berbicara, pria berbaju putih itu menoleh dan menatap pelayan tua berbaju hitam, setelah aku pergi, kamu datang untuk menjaga gunung kosong yang retak. Pelayan tua berpakaian hitam terkejut, matanya merah, dan dia berkata Tuan, apakah Anda benar-benar tidak punya pilihan? Pria berbaju putih itu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong kulit binatang emas dan menyerahkannya kepada pelayan tua berbaju hitam, kulit binatang Yun Smingkong, ini mencatat rahasia menjadi dewa. Ingat, di masa depan, Anda hanya bisa mencapai pencerahan ketika Anda menginjakkan kaki di Taijing. Oke, saatnya aku pergi. Setelah mengatakan itu, sosok pria berbaju putih bergegas ke langit. Ledakan. Ada banyak retakan di langit, seolah-olah akan runtuh.
Tapi segera, awan tebal bencana muncul, dan kekuatan bencana seperti tabu terselubung di kedalaman langit, mencerminkan satu demi satu sosok pendukung yang menakutkan dan misterius. Luo Changning, kamu akhirnya memulai jalan yang tidak bisa kembali. Upaya sia-sia untuk menyalakan api ilahi, menyerang posisi ilahi, dihukum. Berhenti sekarang, sudah terlambat. Pria berbaju putih itu tertawa terbahak-bahak, dan tubuhnya seperti matahari yang membakar, membunuhnya di kedalaman langit. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Gambar yang dilihat, Suyi tiba-tiba runtuh dan menghilang menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, gambar lain muncul. Gambar ini penuh dengan keruntuhan, kekacauan, dan adegan berdarah. Kekuatan dahsyat dari malapetaka menutupi langit dan jatuh seperti hujan. Banyak sosok menakutkan yang menginjakkan kaki di puncak Immortal Dao, semuanya terkena malapetaka, atau menjerit, sedih, atau meraung marah. Namun pada akhirnya, mereka semua mati di bawah bencana. Adegan itu terlalu tragis. Budak tua berbaju hitam yang melayani di samping pria berbaju putih juga ada di antara mereka. Dia berlumuran darah, sekarat, menatap ke kedalaman langit dengan susah payah. Ada awan perampokan, dan guntur menggelegar. Di kedalaman awan perampokan, ada beberapa sosok pendukung yang misterius dan menakutkan. Tuan, budak tua itu masih tidak bisa menunggumu kembali sebagai dewa. Pria tua berbaju hitam itu bergumam dengan suara serak, tapi budak tua ini percaya bahwa kamu pasti masih hidup. Segera, sosoknya tenggelam dalam bencana dan runtuh. Layar tiba-tiba menghilang. Suyi memegang kulit binatang emas di tangannya, dan matanya cerah. Suyi sangat terkejut. Dua pemandangan yang saya lihat sebelumnya sama-sama mengejutkan. Selama Great Wilderness, sosok Taijing bernama Luo Changning pernah menyalakan api Divine, menyerang posisi Divine, dan menarik para dewa untuk bergabung untuk mencegatnya. Menurut kata-kata Luo Changning, dia memiliki wawasan tentang misteri menjadi dewa, dan hanya satu kesempatan yang diperlukan untuk menyalakan api para dewa, berkonsentrasi pada roh, dan menaiki jalan menuju keilahian. Luo Changning menolak dan secara paksa menyerang posisi dewa, sehingga dia akhirnya dirampok. Apakah Luo Changning hidup atau mati? Suyi tidak jelas. Tapi yang dia yakini adalah bahwa Luo Changning tidak pernah muncul lagi sejak saat itu. Ini terlihat dari adegan kedua. Pada saat itu, sebuah bencana melanda langit dan bumi, membantai orang-orang di dunia yang telah mencapai puncak alam abadi, dunia bergolak dan runtuh, dan darah menghujani. Dan pelayan tua berpakaian hitam yang melayani pihak Luo Changning juga tewas dalam bencana ini. Sebelum dia meninggal, dia menyesal tidak bisa menunggu Luo Changning kembali. Dalam bencana itu, bayangan para dewa juga muncul, dan targetnya adalah orang-orang di dunia. Mengapa para dewa melakukan ini? Benarkah seperti yang Luo Changning katakan, para dewa takut? Suyi ingat apa yang pernah dikatakan Luo Changning. Para dewa takut terancam oleh status mereka, dan jatuh dari tahta yang tinggi. Mereka juga takut akan reinkarnasi dan sepenuhnya menghilangkan tatanan zaman. Suyi berpikir keras. Sebelum kelahirannya, Wang Ye menghabiskan waktu lama menjelajahi jalan untuk menjadi dewa, dan bahkan menerobos sungai era dan pergi ke era planet yang berbeda. Pada akhirnya, Wang Ye memang menemukan banyak petunjuk berharga. Alam dewa memang ada. Oleh karena itu, makhluk-makhluk ini disebut dewa. Dewa tidak takut dengan perubahan zaman dan erosi waktu, oleh karena itu, kekuatan yang mereka kuasai dapat melampaui peradaban dari berbagai era dan era. Karena keberadaan mereka yang abadi, pengaruh mereka dapat menembus masa lalu, sekarang, dan masa depan. Deskripsi ini dapat dikesampingkan, yang disebut dewa sebenarnya adalah sekelompok praktisi yang menginjakkan kaki di alam dewa. Apa yang mereka pahami adalah hukum zaman, dan mereka tidak takut akan perubahan di dunia, sehingga mereka akan digambarkan sebagai penguasa abadi oleh dunia. Sebelum Wang Ye lahir, dia mengetahui bahwa alasan mengapa mereka yang menginjakkan kaki di alam para dewa bisa begitu kuat adalah karena mereka telah memadatkan ketuhanan dari hukum zaman dan menetapkan posisi dewa. Dan ini juga berarti bahwa begitu ketuhanan yang dimiliki oleh para dewa diambil dan posisi dewa diganti, dia akan dirobohkan dari dunia.
Selain itu, Wang Ye pernah menyimpulkan dari banyak reruntuhan kuno dan petunjuk bahwa pada tingkat dewa, ketuhanan dan posisi dewa terbatas. Alasannya terkait era. Di Sungai Panjang Zaman, ada banyak peradaban zaman, besar dan kecil. Hukum ketertiban yang terkandung dalam peradaban setiap era hanya dapat memungkinkan sekelompok kecil orang untuk memadatkan ketuhanan dan menempa ketuhanan. Dan semua ini berarti jumlah dewa terbatas. Jika orang lain ingin menjadi dewa, mereka pasti akan mengancam mereka yang kuat yang telah menjadi dewa. Bagaimanapun, untuk menyingkat ketuhanan dan menempa ketuhanan, Anda harus mulai dari hukum zaman. Dan sebagian besar hukum zaman di Sungai Panjang Zaman itu telah lama berada di tangan mereka yang sudah menjadi dewa, siapa yang mau menyerah. Ini seperti mendaki gunung. Mengingat peristiwa masa lalu ini, Su Yi segera memahami arti dari apa yang dikatakan Luo Changning. Jika seseorang menjadi dewa, dia akan mengancam dan menyerang dewa lain. Ancaman reinkarnasi bahkan lebih menakutkan, dan itu dapat sepenuhnya menghilangkan dewa-dewa dari tatanan zaman itu. Bagi para dewa itu, para praktisi yang menginjakan kaki di Taijing hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa, jadi mereka adalah ancaman terbesar. Mungkin justru karena inilah malapetaka terhadap karakter di Taijing terjadi. Su Yi memikirkan hal ini, dan tiba-tiba teringat dunia abadi, mereka yang telah lama bersembunyi di alam kekuasaan. Orang-orang seperti Sue Xiaozi dari Sekte Taiking, Jiang Taya dari Sekte Taiyi, dan bahkan Kaisar Langit yang membunuh dari Istana Abadi Bihai, telah bersembunyi sejak lama, dan mereka belum bisa bersembunyi dari dunia. Saya belum berani membuat nama untuk diri saya sendiri di dunia luar. Alasannya untuk menghindari bencana. Apakah yang disebut malapetaka ini, seperti malapetaka yang terjadi pada periode Tai Huang, berasal dari tulisan tangan para dewa? Su Yi berpikir keras. Melihat dia terdiam lama, Tang Yuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saudara Sen, rahasia apa yang kamu temukan?" Su Yi tiba-tiba sadar dan berkata, kulit binatang emas ini adalah kulit binatang Yun Smingkong, dan itu berasal dari sosok Taijing bernama Luo Changning. Su Yi singkat, dan memberitahu Tang Yuyan tentang dua pemandangan luar biasa yang dilihatnya. Tang Yuyan tidak bisa tidak terkejut ketika dia mengetahui tentang rahasia yang begitu mengejutkan, dan seluruh orang tercengang. Memang benar bahwa dia adalah makhluk abadi yang tiada taranya di tingkat atas dunia, tetapi rahasia seperti dewa dan bencana masih terlalu jauh baginya, sejauh legenda. Tapi dia tahu betapa luar biasanya karakter di Taijing, dan masing-masing dari mereka adalah kekuatan setinggi langit yang berdiri di atas jalan abadi. Untuk waktu yang lama, Tang Yuyan berkata, jadi, kulit binatang ini benar-benar memiliki rahasia menjadi dewa. Su Yi berkata, jalan untuk menjadi dewa telah menghilang. Bahkan jika kamu mendapatkan wawasan tentang misteri menjadi dewa, kamu ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Berbicara, dia menyerahkan kulit binatang emas, kamu bisa melihatnya sendiri. Tang Yuyan bingung untuk sesaat, tidak pernah menyangka bahwa Su Yi akan sangat bahagia, dan langsung membiarkan dirinya mengamati rahasia pada kulit binatang emas. Sudahlah. Tang Yuyan menggelengkan kepalanya, rahasia ini terlalu jauh untukku. Semakin aku mengerti, semakin mereka akan mempengaruhi Taoismeku. Su Yi tidak memaksanya. Dalam kulit binatang emas ini, memang ada kekuatan segel rahasia, bukan kebetulan, itu pasti, rahasia menjadi dewa, di mulut Luo Changning. Namun, daya tarik ke Su Yi tidak terlalu bagus. Hanya basis kultivasinya saat ini jauh lebih rendah daripada Tang Yuyan, dan dia masih memiliki jalan panjang untuk pergi dari Taijing. Dan untuk memahami misteri menjadi dewa, Anda harus memiliki basis kultivasi Taijing. Meskipun kulit binatang ini adalah harta peri di Taijing, kekuatan aslinya akan segera habis, dan hanya rahasia menjadi dewa yang terkandung di dalamnya yang berharga. Su Yi diam-diam berkata. Dia menyingkirkan kulit emas dan berdiri, ayo pergi. Segera, keduanya berangkat lagi. Dalam perjalanan, Tang Yuyan ragu-ragu beberapa kali. Su Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata, tidak apa-apa untuk mengatakan apapun. Wanita dengan temperamen arogan dan kuat ini tiba-tiba menjadi khawatir ketika menghadapi dirinya sendiri,
yang tidak terduga oleh Sui. Tang Yuyan menstabilkan pikirannya dan berkata, kalau begitu aku akan mengatakannya dengan lurus, ketika kamu berada di tepi sungai Xiamo, kamu pergi mengejar Chuba Tian, mungkinkah itu dia? Iya, dia ditangkap hidup-hidup oleh saya. Sui berkata dengan tenang, alasan menyembunyikan ini adalah karena aku tidak ingin masalah ini melibatkan keluarga Tangmu. Lagi pula, kakek buyut orang ini adalah Chu Sentong. Meskipun Tang Yuyan sudah siap secara mental, ketika dia mendapat jawaban yang begitu tenang dari Sui, dia tidak bisa menahan nafas. Tangkap makhluk abadi yang tiada taraf. Ini jauh lebih sulit daripada mengalahkan makhluk abadi yang tiada taraf di konferensi berburu surga. Tidak diragukan lagi, ketika dia membersihkan Chuba Tian, pihak lain tidak punya waktu untuk menggunakan surat penyelamat, dan dia ditekan oleh Shenmu. Segera, keraguan muncul di hati Tang Yuyan, mengapa Shenmu ingin menangkap Chuba Tian hidup-hidup. Namun, dia dengan bijak tidak bertanya, tetapi berkata jika saya mengharapkannya dengan benar, Anda harus menjadi orang itu. Dia ragu-ragu, tetapi Sui mengerti dan berkata, tidak buruk. Tiba-tiba, Tang Yuyan melebarkan matanya yang indah dan berkata, apakah kamu benar-benar Sui itu? Sui. Beberapa bulan yang lalu, pada hari ke-7, dia membunuh 4 raja abadi dalam kemarahan, menghapus penjaga Sen Qingxi, dan memusnahkan ke-6 raja iblis dari kam iblis asing. Tidak heran. Supnya menggumam. Dia sudah menebak beberapa petunjuk. Lagi pula, Sui yang dikabarkan juga merupakan basis budidaya Yujing, dan dia juga telah membunuh Pangeran Iblis Yin Beiwu yang sebanding dengan peri tak tertandingi. Tang Yuyan sudah curiga ketika dia melihat bahwa Sui telah mengalahkan 6 Immortal Monarch yang tiada taranya berturut-turut di depan Crack Void Mountain. Dan sekarang, setelah menerima jawaban positif dari Sui, Tang Yuyan akhirnya mengerti mengapa ketika dia pertama kali bertemu Sui, apakah itu Tang Baur atau paman ke-7 Tang Lingqi, mereka bungkam. Asal-usul Sui. Memikirkannya, Tang Yuyan merasa tidak nyaman dan malu. Ngomong-ngomong, apa kamu tidak takut aku akan membocorkan beritanya? Tang Yuyan menatap Sui. Bisakah? Sui bertanya retoris. Tang Yuyan terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Sui tersenyum, lalu apa yang perlu dikhawatirkan? Tang Yuyan mendengus, merasa bahwa masalahnya berlebihan. Namun, mampu menceritakan rahasia ini secara terus terang oleh Sui, perasaan dipercaya ini, masih membuat Tang Yuyan sangat berguna dan bahagia. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, saat ini, selain Baur dan paman ke-7, aku harus menjadi orang ketiga yang mengetahui rahasia Sui, kan? Ini sangat menarik. Keduanya menjauh saat berbicara. 2 hari kemudian, Sui dan Tang Yuyan melewati tanah para dewa dan kejahatan, dan datang ke dunia abu-abu yang mati, tandus, dan tak bernyawa. Di kejauhan, ada pilar batu yang berdiri di langit, yang sangat menarik perhatian di dunia yang kosong ini. Dan pintu masuk ke alam rahasia yang telah bertahan dari periode terlalu liar terletak di depan pilar batu. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.